Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaat GUP Pasar Legi yang tergabung di dalam perak masing-masing di wilayah kalian. Saya baru pertama kali membawakan renungan secara online atau secara daring untuk persekutuan perak. Saya berpikir dan berdoa di hadapan Tuhan, apa materi yang harus saya sampaikan? Dan ide yang muncul adalah, mari kita belajar dari surat Yakobus yang akan mengajarkan kepada kita, membawa kepada kita untuk membentuk sebuah iman yang dewasa. Pelajaran dari surat Yakobus akan membawa kita kepada sebuah iman yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi orang yang sudah percaya kepada Juru Selamat, yang memberikan kehidupan kekal bagi kita, maka perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan sesuai dengan iman yang kita pelajari dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesempatan yang pertama ini, kita akan membahas tentang tujuan utama dari penulisan surat Yakobus dan siapa penulis surat Yakobus ini. Semua bahan yang akan kita pelajari di dalam surat Yakobus ini akan membawa kita membentuk sebuah tuntutan di mana kita harus mentaati dengan sepenuh hati supaya kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, apabila nanti suatu saat kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan persekutuan kembali dalam bentuk luring atau offline, maka materi ini akan menjadi materi yang sangat bagus untuk kita diskusikan bersama-sama dalam kelompok itu. Nah, kita mulai dengan sebuah keadaan yang dituntut dan dikehendaki oleh Tuhan, di mana kita harus menunjukkan sebuah ciri-ciri iman yang dewasa. Bahan ini saya ambil dari seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologia, dan dia menceritakan dan menuliskan dengan bagus sekali, karena kita membaca bahwa tujuan utama dalam surat Yakobus ini terbaca di dalam ayat yang pertama, Yakobus 1 ayat yang keempat, Yakobus 1 ayat yang keempat, yang berkata bahwa, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya mengutipkan dari sebuah terjemahan lain, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup. Yakobus 1 ayat 4 mengatakan bahwa, sebab itu biarlah kesabaran saudara tumbuh, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi, karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Tujuan utama surat Yakobus adalah mengajarkan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan suatu apapun. Kata yang dipakai di sini, kata kesempurnaan tadi, berasal dari satu kata yang dalam bahasa Yunani disebut teleos, yang berarti sempurna atau kesempurnaan. Kata ini menjadi kata yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit Matius 5 ayat 48, di mana dia mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dilanjutkan dengan Rasul Paulus yang menuliskan dalam Kolose 1 ayat 28. Dia mengatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan sekarang Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 4 mengatakan bahwa
Sebab itu, biarlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi, karena apabila saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Nah, tingkat kesempurnaan ini dicapai melalui ujian iman, ujian terhadap iman kita. Karena ujian terhadap iman itu menimbulkan ketekunan sehingga memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna di dalam pengikutan kita terhadap Tuhan. Kita beralih pada penulis dari surat Yakobus. Penulis dari surat Yakobus adalah Yakobus, saudara seibu dari Tuhan Yesus. Yakobus 1 ayat 1 mengatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Penulis ini menyatakan dirinya bahwa dia hanya seorang hamba dari Kristus. Bukan tokoh sebagai soko guru gereja di Yerusalem, tetapi seorang hamba dari Allah, dan dia menyamakan Allah itu dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka Yakobus 1 ayat 1 dia mengatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, kita melihat sejarah dari penulis ini. Setelah Ibu Maria melahirkan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, sedangkan Yusuf tunangannya tidak melakukan hubungan badan dengan Maria sampai kelahiran Yesus, selanjutnya keluarga Yusuf dan Maria mempunyai beberapa anak lagi. Di antara anak-anak itu adalah Yakobus. Semula Yakobus dan saudara-saudara tidak percaya Yesus. Ya. Tidak percaya Yesus adalah anak Allah sampai kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Setelah peristiwa kebangkitan, maka mereka menjadi tokoh-tokoh di dalam gereja mula-mula. Sebelum kenaikan Yesus ke surga, Yakobus termasuk dalam 500 orang murid yang bersama-sama ditemui oleh Tuhan secara kasat mata. Nah, kemudian dia menjadi soko guru dari gereja mula-mula di Yerusalem. Dan akhirnya beberapa tahun sebelum dia menulis surat ini, dia meninggal dunia. Jadi surat ini ditulis oleh seorang yang hidupnya mengalami pertobatan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memasuki perjalanan iman yang menunjukkan pertumbuhan, bersemangat dalam perjuangan supaya menjadi sempurna dan mengamalkan imannya, menunjukkan kesetiaan dalam pengikutan terhadap Tuhan Yesus, dan melayani sampai sempurna pada akhir kematian. Saya berharap renungan ini memberikan semangat kepada jemaat GUBDI yang tergabung dalam persekutuan Perak masing-masing untuk tetap bertumbuh dalam iman kepada Tuhan kita, sehingga tercermin dalam kehidupan dan perbuatan baik dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita. Amin.